Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, ya, jumpa kembali di channel Guai Elektro. Di depan saya ini adalah TV LG Slim ya. Tentunya teman-teman sudah tahu dari bentuk bodi tabung yang di belakang dan bentuk sanggul. Dan ini adalah mesinnya ya, LG Slim. Jadi yang ingin saya sampaikan atau saya bagikan sedikit pengalaman malam ini adalah kerusakan TV LG ini mengalami restart teman-teman ya. Semisal begini teman-teman, TV ini dinyalakan beberapa menit, bisa 5 menit sampai setengah jam. Gejalanya itu adalah mati sendiri dan hidup sendiri, namun lampu standby yang di situ teman-teman itu tetap masih menyala, Biasanya kerusakan yang seperti ini yang sering terjadi pada sebelumnya, yang pernah saya temui itu adalah di bagian blok IC vertikal teman-teman ya. Di sini ya, di sini ini adalah blok IC vertikal. Pernah menjumpai itu solderannya mulai mengering ya. Jadi kalau solderan itu mengering, maka dari komponen satu untuk komponen lainnya itu tidak terhubung dengan baik, maka bisa terjadi TV restart ya. Restart, hidup sebentar kemudian mati lagi. Bisa juga kerusakan itu di bagian elko ini teman-teman, elko 100 mikro 50 volt teman-teman ya. Bisa juga tegangan dari IC vertikal 26 volt ini mengalami drop, atau elko C309 ini udah soak teman-teman. Itu juga bisa mengakibatkan TV menjadi merestart. Tetapi di video kali ini kasusnya sedikit berbeda. Jadi setelah pengecekan di beberapa titik poin IC vertikal bagian bloknya itu normal. Solderan yang mengering ini sudah saya solder semuanya, namun hasilnya masih sama dan nihil. Terus elko di bagian 100 mikro 50 volt, setelah saya cek menggunakan alat ukur elko ini sangat akurat teman-teman ya, itu masih dalam kondisi baik ya. Sampai saya mencoba untuk mengganti IC vertikal yang saya kira IC vertikalnya itu mengalami soak teman-teman ya. Karena di video TV Polytron sebelumnya saya pernah menjumpai kasus seperti itu teman-teman. IC vertikal itu mengalami soak, mungkin karena usia sudah terlalu lama dipakai dan suhu panasnya itu melebihi dari rata-rata, maka TV juga bisa menjadi restart kembali. Setelah saya urut dari pin protek ya, ini kaki nomor 3 dari sebuah IC besar ya. Saya kurang ingat ini IC-nya tipe berapa. Biasanya LC7611 atau 113 ya. Banyak macam di versi TV LG ini. Ya, jadi di bagian pin nomor 3 ya, dari bawah ini 1 2 3 ya, di sini teman-teman. Ini kalau kita urut
jadi jalur ini teman-teman ya. Kita urut lewat dari J523, kemudian naik ke atas sampai Q16 ya. Tentunya teman-teman tahu Q16 ini adalah titik protek dari sebuah TV LG. Itu rata-rata TV LG tempat proteknya itu adalah transistor Q16 ya. Jadi sebelumnya saya mencoba untuk melepaskan titik protek pada Q16 itu di kaki tengah ya, di sini teman-teman, kaki tengah. Karena di kasus sebelumnya juga pernah mengalami seperti ini. Setelah melakukan melepaskan jalur, ini teman-teman, ini bekasnya sudah saya solder ulang ya, sudah pernah saya solder ulang. Saya lepaskan yang di tengah. Jadi setelah saya lepaskan, kemudian saya nyalakan TV. Itu TV hanya bisa bertahan sekitar 30 menitan lebih, kemudian TV kembali merestart ya teman-teman. Jadi kerusakan seperti ini memang butuh kesabaran untuk mengetahui rusaknya di mana, karena pada intinya TV ini kerusakannya tidak langsung terlihat ya, harus menunggu beberapa menit, bahkan sampai lama 30 menit baru kita tahu dampak dari kerusakan TV ini. Jadi yang perlu teman-teman cek ya, setelah TV ini nyala, nah saya temukan kerusakan di mana. Jadi di sini masih berhubungan dengan Q16 ya, karena Q16 ini adalah letak titik protek dari TV LG. Di sini ada C ya, C407. C407 ini adalah sebuah elko yang bernilai 50 volt 10 mikro ya, di bagian Q16 ya, masih berhubungan 16. Jadi di sini ada dua buah elko teman-teman ya, yang satu C407 dan yang satunya lagi C415 ya, ini teman-teman ya. Untuk C415 ya, di sini saya menemukan nilai ini teman-teman, 50 volt ya, 4,7 mikro. Jadi pada elko yang saya cabut ini teman-teman, di sini saya temukan ada sedikit perbedaan dari nilai yang normal ya, ini sedikit beda. Sekarang kita coba ukur teman-teman dengan alat ukur elko yang saya anggap akurat ya. Oke, sekarang kita tes dulu ukur teman-teman ya. Ini sudah saya jepitkan di kaki buaya, kaki buaya. Oke, seperti itu. Kemudian kita ukur nilainya 4,7. Nah, sedangkan pada sebuah elko ini tertera nilai 4,7 mikro 50 volt. Tetapi pada layar LCD ya, di sini terukur 7,70 ya. Biasanya kerusakan elko itu nilainya itu menurun teman-teman ya. Misalnya 4,7 bisa menjadi 2,5 atau 3 mikro begitu teman-teman. Tapi kali ini berbeda, elko ini berbeda. Justru nilainya semakin bertambah teman-teman ya, semakin bertambah. Jadi saya mencoba menyamakan dengan ukuran elko
yang nilainya sama 4,750 volt ya. Sekarang kita coba berpindah ke elko yang ini teman-teman ya. Ini warnanya biru dan yang sebelumnya warnanya hijau ya. Kita coba pindahkan. Oke teman-teman, ini sudah saya pindahkan dengan yang 4,750 volt, dan di layar LCD maka tertera 4,71. Jadi ini nilai yang sesungguhnya teman-teman ya. Nilai yang sesungguhnya yang benar tuh adalah yang ini ya. Jadi elko yang sebelumnya ini nilainya malah berlebih ya. Saya jarang-jarang jumpa yang seperti ini teman-teman. Jadi kerusakannya itu memang terletak pada sebuah elko satu ini teman-teman ya. Jadi gara-gara elko yang satu ini bisa memakan waktu berjam-jam terkadang untuk mencari kerusakan seperti ini. Jadi setelah elko ini dipasang, maka TV kembali normal teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba pasang. Oke, ini sudah saya pasang teman-teman, masih di belakang PCB ya. Kita untuk uji coba. Oke, sudah colokin ke listrik. Oke, ini di belakang itu di bagian heater ya, sedikit ada warna merah ya, maaf jika tidak terlihat. Jadi TV ini sekarang sudah kembali normal teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di atas itu sudah ada OSD menunjukkan AV teman-teman ya, AV. Oke, saya rasa tutorial singkat ini cukup sekian. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari kerusakan yang sama ya. Baik, buat teman-temanku semua, jangan lupa di subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dari videoku yang berikutnya. Sampai jumpa kembali.